Salah satu kisah yang paling menarik dari akhir Kekaisaran Romawi adalah tentang seorang pria bernama Musa dari Kreta, yang menyatakan dirinya sebagai Mesias yang selalu ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Ia meyakinkan orang Yahudi bahwa ia adalah reinkarnasi dari orang yang sama dengan Musa dalam Perjanjian Lama, dan menjanjikan mereka mukjizat yang bahkan lebih dahsyat daripada yang ditunjukkan oleh Musa sebelumnya. Ia meyakinkan orang Yahudi dan akan memimpin orang-orang Yahudi dari Kreta kembali ke Yudea dengan membelah laut, seperti yang telah dilakukan oleh Musa yang asli sebelumnya. Komunitas Yahudi sudah cukup lama di Pulau Kreta. Mereka pertama kali tiba di pulau itu dalam jumlah yang sangat banyak pada abad keempat sebelum Masehi. Banyak dari imigran pertama datang sebagai pengungsi setelah penaklukan Yudea oleh Alexander Agung. Kemudian gelombang lebih lanjut yang datang berikutnya, saat orang-orang buangan dari pemberontakan Makabe tiba di pulau itu pada abad kedua sebelum Masehi. Sekitar periode pertengahan abad kelima, sebagian besar orang Yahudi yang tinggal di Kreta banyak yang bertobat menjadi Kristen. Menurut catatan sejarawan Sokrates, yang hidup pada periode yang sama, ia menceritakan banyak kisah-kisah tentang pertobatan orang-orang kafir dan Yahudi menjadi Kristen di dalam bukunya. Menjelang beberapa tahun pada periode yang sama, ada kabar yang menggembirakan di tengah masyarakat orang Yahudi, bahwa menurut penafsiran Talmud seorang Mesias akan muncul sekitar tahun 440 Masehi untuk memimpin bangsa mereka. Dan banyak orang Yahudi menantikan peristiwa ini, termasuk mereka yang tinggal di Pulau Kreta. Beberapa tahun kemudian, di mana sangat besar harapan bagi orang Yahudi menantikan kedatangan sosok Mesias itu, Musa dari Kreta muncul dan mulai berkhotbah di Pulau Kreta. Yohanes dari Nikiu dalam catatannya menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Fiskis, tetapi ia menyebut dirinya sendiri sebagai Musa. Fiskis berkhotbah kepada komunitas Yahudi di pulau itu. Fiskis menyatakan ia adalah Musa, dan dia telah menyatakan dikirim dari surga untuk memimpin orang-orang Yahudi yang mendiami pulau itu, dan akan membimbing mereka melalui laut. Dan dia mengatakan bahwa ia adalah orang yang sama dengan Musa yang sebelumnya, orang Israel yang menuntun mereka melalui Laut Merah. Setelah itu, selama setahun penuh ia berkhotbah dan berkeliling di beberapa kota di pulau itu, dan membujuk orang-orang Yahudi untuk mempercayai jaminannya. Kemudian ia mulai melakukan aksinya, meminta mereka untuk memberikan uang dan harta benda mereka, dan berjanji untuk membimbing mereka melalui laut yang kering menuju tanah perjanjian. Dan kemudian tiba saatnya. Pada suatu hari, Musa dari Kreta memutuskan bahwa hari itu akan menjadi hari terjadinya mukjizat besar, dan mengajak semua pengikutnya untuk ikut bersamanya ke pantai untuk menantikan penyeberangan melewati laut. Pengikutnya berjalan bersamanya di tepi pantai, bersama anak-anak dan istri mereka dalam jumlah yang banyak, sampai mereka tiba di suatu tempat yang menghadap ke laut. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, aku akan membawa kalian menyeberangi laut." Mereka pun melompat ke jurang itu. Sebagian dari mereka terbanting ke batu karang, dan sebagian lagi tenggelam di dalam air. Orang Kristen yang hadir di sana menyaksikan mereka, memutuskan untuk menyelamatkan beberapa orang yang hampir tenggelam di sana. Mengalami kejadian itu, pengikut Musa dari Kreta itu pun menyadari, kejadian berbahaya yang mereka lakukan adalah kejadian yang sangat konyol. Sejarawan Sokrates menceritakan kejadian yang sama di dalam bukunya. Musa palsu itu menuntun mereka mencapai sebuah tanjung yang menjorok ke laut, dan dari sana ia memerintahkan mereka untuk menceburkan diri ke dalam laut itu. Mereka yang pertama kali datang di jurang itu pun melakukannya. Beberapa dari mereka terbanting berkeping-keping di bebatuan, dan beberapa orang lainnya tenggelam. Sisa dari beberapa pengikutnya mereka cegah agar tidak ikut melompat ke laut, dengan memberitahu mereka nasib orang-orang yang telah melompat lebih dulu. Sampai di sini, ada beberapa variasi tentang cerita mengenai kematian atau hilangnya Musa, tergantung pada sumber mana yang dibaca. Sebagian besar penulis Kristen lebih suka memberikan akhir cerita dengan kisah supranatural, yang memperlihatkan Musa sebagai wujud yang berhubungan dengan roh jahat. Menurut Sokrates, mereka tidak bisa menangkapnya, karena ia tiba-tiba menghilang dan mengatakan ia adalah roh jahat, yang telah mengambil bentuk manusia untuk menghancurkan bangsa mereka di tempat itu. Akibat mengalami kejadian tersebut, banyak orang Yahudi di Kreta yang pada waktu itu meninggalkan Yudaisme dan memeluk agama Kristen. Tetapi menurut John Nikiu menulis bahwa hilangnya Musa dapat dikaitkan dengan tenggelamnya dia. Sebuah penjelasan yang masuk akal.
karena Musa palsu itu kemungkinan besar melompat ke laut lebih dulu dari pengikutnya untuk menunjukkan jalan kepada mereka. Dan ketika mereka melihat bahwa Musa palsu itu telah binasa, tenggelam di laut, mereka segera menyadari bahwa ia adalah seorang penipu, dan sebagian dari mereka mulai meninggalkan kepercayaannya. Kemudian akhir dari pertobatan para pengikutnya, sebagian besar penulis Kristen mengakhirinya dengan menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi yang selamat dari bencana itu merasa malu dengan kejadian yang terjadi sebelumnya dan mulai berpindah agama secara massal ke agama Kristen, yang dicatat oleh sejarawan Sokrates. Dan di akhir video ini terdapat beberapa tambahan yang menjadi bukti dari kisah tersebut. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.